Suatu hari di Thailand, sebuah keluarga merayakan tahun baru di pusat kota. Mereka adalah Nalin beserta ibu, adik kecilnya, dan si ayah yang memegang kamera, di mana semua orang berbahagia menghitung waktu mundur menyambut pergantian tahun. Cerita kemudian bergeser bertahun-tahun kemudian di kota New York, Amerika Serikat. Saat itu, cewek Thailand bernama B terlihat nonton rekaman video keluarga tadi di gereja dengan ekspresi sedih. Tak lama, ia ditanyai apakah ingin bertobat dan dijawab, "Enggak kok, saya di sini cuma nongkrong aja." Lalu ia pun pergi dari sana. Di perjalanan, B terlihat gelisah, gusar gundah gulana, kayak lagi dikejar es pinjam. Sesampainya di apartemen, diketahui ia tinggal bersama pacarnya yang bernama Jack dan juga satu temannya lagi yang bernama Pim. B lalu pipis di toilet dan menggunakan tespek karena datang bulannya telat, yang ternyata itulah alasan kenapa ia galau dari tadi, yaitu karena takut hamil. Jack pun melihat hasil tesnya yang ternyata negatif, lalu ia pun malah selebrasi, kemudian lanjut maksiat lagi. Tak lama terdengar suara gubrak-gubrak di kamar sebelah, yang ternyata itu adalah Pim yang lagi berantem dengan pacarnya si Bruno. Pim menuduh Bruno ini selingkuh karena melihat ada bekas cakaran di pentilnya, sedangkan Bruno menjelaskan kalau pentilnya dicakar kucing, namun Pim tidak percaya dan mengira itu cakaran cewek lain, lalu memutuskan Bruno. Setelahnya, B dan Jack main ke apartemen temannya yang tinggal sendirian bernama Wawan, di mana ia terlihat sedang siap-siap untuk pulang ke Thailand. Ia juga mengecat ulang dinding agar rapi seperti semula karena takut kena denda, lalu menambal bekas paku itu dengan permen karetnya. Mendengar Wawan mau pulang, Jack pun resah karena tak bisa lagi membeli ganja darinya, dan Wawan ini menjawab kalau ia sudah bertobat tidak mau nyimeng lagi. Ia juga menyuruh Jack untuk tobat biar hidup lebih berarti, sedangkan Jack tidak peduli dan melihat barang-barang yang akan dibuang Wawan. Di sisi lain, Wawan ini baru kenal dengan B dan merasa tidak asing dengan wajahnya. Ia seperti pernah melihatnya di TV tapi lupa siapa. Tak lama, Jack melihat mesin paku elektrik dan Wawan menyuruhnya merawatnya daripada ia buang. Pokoknya apa yang mau elu ambil silahkan diambil saja. Jack lalu meminta nomor pengedar cimeng, namun ditolak oleh Wawan sambil berkata, ia tidak mau memberi jalan maksiat. Kalau lu mau beli, silahkan cari tahu sendiri, begitu kata si Wawan. Beruntung, di kardus sampah itu, Jack menemukan kartu nama bandar yang sudah disobek-sobek oleh Wawan, lalu diam-diam memasukkannya ke dompet untuk dibawa pulang. Sampai di apartemennya, Jack mengeluarkan sobekan-sobekan tersebut untuk dirangkai ulang, namun sayangnya nomor teleponnya hilang satu digit yang paling belakang. Jack lalu bertanya berapa nomor favorit B, dan B bilang kalau 3 adalah angka kesukaannya, padahal aslinya dia cuma asbun doang. Dengan agak-agak ragu, Jack pun menelpon nomor itu dan bertanya apakah ini benar nomornya Mr. Jesus. Dan ternyata orang itu bilang kalau ia memang Mr. Jesus, sang pengedar cimeng. Waktu berlalu, kini mereka bertiga menanti kedatangan Jesus, di mana hari ini adalah malam tahun baru dan berencana berpesta cimeng menghabiskan waktu. Tak lama, jam 9 tepat, Jesus pun datang dan langsung terciumlah aura-aura cimeng yang sangat kuat sekali. Ia mengeluarkan barang dagangannya, api pun menyala, asap melanglang buana, dan Jesus ini ternyata orang yang sangat humoris, di mana ia bilang kalau semenjak rutin ngisap, beraknya jadi keluar asap, yang tentu membuat semuanya ngakak sampai-sampai si Jack cepirit agak banyak. Jesus lalu bercerita, kemarin ia punya pelanggan kurang ajar yang gak mau bayar, dan B bertanya, apa yang kamu lakukan dengan orang tersebut? Jesus dengan santai menjawab, kalau matanya ku sentil, bijinya ku pelintir, lalu ku cekek dan ku buang di sungai Hudson. Mendengar itu, Pim dan Jack mengira itu hanyalah omong kosong, namun B merasa Jesus ini bercandanya ngeri dan membuatnya kini menjadi tak nyaman.
Dari perbincangan, diketahui Jack dan Pim ini jauh-jauh datang dari Thailand untuk kuliah di sini. Lalu Jack pergi ke kamar mandi. Jesus lalu menanyai Bee, apa tujuanmu ke New York? Namun Bee sambil agak risih menjawab kalau ia kesini cuma mau main doang. Setelah curhat-curhatan, Jesus menyadari kalau mereka bertiga adalah remaja-remaja salah arah, lalu memberikan surprise dengan mengeluarkan sebuah kitab suci. That's what I'm talking about, yeah. Namun, bukannya karena ingin ngajak tobat, melainkan isi dari kitab itu adalah seonggok cimeng super premium, di mana dia bilang kalau ini adalah cimeng terbaik di alam semesta, dan Jesus memberi nama cimeng tersebut sebagai cimeng dari akhirat. Pim pun sangat senang dan berterima kasih karena kehadiran Yesus membuatnya lupa akan sakit hatinya sambil mengelus-ngelus lengan si Yesus. Yesus tidak menanggapinya, lalu mulai menghisap dan diputarkan ke semua orang. Namun, ketika giliran Bee yang menghisap, ia pun menolak, lalu diejek oleh Pim untuk nggak usah sok suci. Bee pun bilang kalau ia bukan sok suci, tapi lagi banyak pikiran karena Bee kehilangan uang 20 juta di lemarinya. Jesus pun bingung dan Jack menjelaskan kalau Bee baru aja kemalingan. Bee menyuruh Jack untuk gak usah cerita-cerita karena ia ingin menyelidiki siapa pencuri itu, yang tentu membuat Pim merasa dituduh. Pim yang merasa tidak dipercayai lagi lalu balik berkata kalau ia juga tidak percaya dengan Bee, si orang aneh yang tidak punya tujuan ke sini. Ditanya dari mana asalnya tidak pernah menjawab, bahkan Bee juga menutup sosmednya seperti orang yang kabur menjadi buronan. Jack lalu menenangkan mereka dan Jesus kembali menyalakan cimeng akhirat hingga akhirnya Bee pun mau menghisapnya. Benar saja, efeknya sangatlah dahsyat dan kini mereka semua pun terbang tanpa beban menghabiskan malam. Namun tak ada angin, tak ada hujan, Jesus tiba-tiba mengambil paku elektrik dan bermain tembak-tembakan. Tak disangka, ia berhasil menembak kecoa itu tepat di tengah, namun si kecoa malah lepas lagi yang membuat Pim teriak karena merasa geli. Pim lalu berkata, kecoa itu akan dikasihkan ke anjingnya, dan Jesus bilang ia juga punya anjing yang suka menggigit barang-barangnya. Dan karena bikin kesal, anjing itu ia cekek lalu dibanting ke meja dan ia cabut giginya satu demi satu sambil berkata kalau itu adalah hukuman dari Tuhan. Hal tersebut membuat Jack dan Bee merasa tidak nyaman karena Jesus omongannya ngeri, sedangkan Pim malah bilang kalau Jesus lagi kesurupan setan suci. Jack kemudian ingin membayarnya agar ia cepat pergi, namun Jesus masih pengen senang-senang di sini sampai pagi. Jack bilang kalau besok ia harus kuliah, namun Jesus tahu besok itu libur, yang membuatnya marah kenapa Jack mencoba membohonginya. Ternyata Jesus cuma bercanda dan Jack mengambil uangnya ke kamar, namun tak disangka bel pun berbunyi padahal mereka tidak mengundang siapa-siapa. Hal itu membuat Jesus ketakutan karena itu mungkin polisi yang mengikutinya, dan tiba-tiba Pim memainkan musik di iPad katanya biar makin tegang. Mereka pun buru-buru membersihkan meja dari cimeng yang berceceran lalu membuangnya ke toilet. Jack tentu bingung kenapa barang bagus itu malah dibuang sementara Jesus bersembunyi di dalam bathtub. Tak lama, Jack pun membuka pintu, di mana faktanya yang datang bukanlah polisi, melainkan abang-abang pengantar pizza, yang mana Jack lah yang memesan tapi lupa gak bilang-bilang. Mereka pun menertawai Jesus yang kena prank, akan tetapi tiba-tiba mukanya jadi aneh, bahkan lampu-lampu jadi berkedip sendiri. Kemudian
Ya, Jack ditendang sekuat tenaga seperti bukan lagi bercanda. Tapi anehnya, Jesus malah ketawa-ketawa, sedangkan semua orang tahu itu tadi tendangannya sangat keras sekali. Tak hanya itu, kepala Jack lalu ditutupin dengan panci dan dipukul-pukul, di mana B merasa ini sudah tak wajar lagi, lalu menghentikannya. Oh, absolutely, baby. B menyuruh Jack untuk segera membayarnya, namun saat Jack membuka dompetnya untuk mengambil duit, sobekan nomor yang tadi hilang itu tiba-tiba jatuh ke lantai. Di mana faktanya, ternyata nomornya bukanlah 3, melainkan 8, yang artinya Jesus ini bukanlah Jesus yang di nomor tersebut. Akhirnya semua orang sadar kalau ini mungkin seorang psikopat, dan anehnya kini si Jesus malah bisa berbicara bahasa Thailand, lalu menampari pantat Jack menggunakan sodet kayak emak-emak yang lagi marahin anaknya. Sedangkan B mencoba menelpon 911 tapi HP-nya lemot dan malah restart sendiri. Tak hanya itu, Pim yang merekam kejadian itu kini didatangi dan Jesus malah selfie-selfie dengan gaya boti. Di sisi lain, HP B akhirnya nyala dan langsung menelpon 911, akan tetapi Jesus malah mengambil HP-nya sambil joget Bang Jali. HP itu pun dimasukkan ke oven supaya ngembang, lalu menjilati keringat B yang rasanya agak-agak sepet dan asin, hingga tiba-tiba oven pun meledak dan pintunya kena kepala Jesus. Ia mengira si Jack lah yang memukul kepalanya, padahal Jack belum juga mulai, yang lalu Jesus marah-marah membabi buta memukuli mereka semua. Jack dicekek, lalu B membungkus kepalanya dengan wrapping plastik pembungkus makanan. Pim juga membantu memeganginya supaya nggak bisa gerak lagi, hingga akhirnya Jesus pun kekurangan oksigen dan terjatuh pingsan. Melihat itu, karena tak mau Jesus mati di sini, Jack pun mengambil pisau untuk melubangi mulutnya, namun B menahannya karena takut dia bangun lagi. Namun ternyata iya, Jesus sudah bangun sendiri dan menusukkan mulutnya ke pisau tersebut lalu menyerang Jack. Melihat itu, Pim kabur ke kamar dan Jack menyuruh B untuk mencari bantuan. Sayang, para penghuni apartemen tidak ada yang di rumah pada keluar untuk perayaan tahun baru, sedangkan Jesus kini mencoba mendobrak kamar Pim dengan melemparkan tubuh Jack. B kini turun melewati lift sedangkan Pim bersembunyi di kamar mandi. Namun sayangnya tiba-tiba pintu lift mengalami error dan tak bisa bergerak lagi. Sementara itu Jesus menyuruh Pim keluar atau ia akan mencabut gigi anjingnya, dan karena Pim tidak mau, benar saja gigi anjingnya Pim ia cabut lalu dilempar dari kolong pintu. Kembali ke B yang kini kebingungan karena liftnya mati. Ia pun memencet-mencet tombolnya, namun bukannya kebuka, tapi tombol itu malah copot, rontok entah kemana. B lalu memencet tombol emergency dan meminta tolong. Kemudian terdengarlah suara kresek-kresek yang mana ternyata itu adalah suara langkah dari ribuan kecoa. Akhirnya mereka bertiga kini dikumpulkan di bathtub dan B mengambil HP Jack untuk menelpon. Sayangnya Jesus telah melotot dan merampas HP tersebut lalu menyemprot mereka semua dengan selang cebokan.
Dengan pistol paku tersebut, Yesus sang psikopat bertanya siapa di antara kalian yang mau mati duluan, lalu mengarahkannya ke Pim, di mana ia diminta untuk membuat pengakuan dosa atau paku ini akan menancap di kepalanya. Karena merasa takut, akhirnya Pim mengaku kalau dialah yang mencuri uang milik B untuk membeli barang-barang fashion branded seperti Sosialita. Nah sekarang giliran Jack untuk mengakui dosanya, di mana ternyata ia telah membohongi orang tuanya. 3 tahun sudah mengaku kuliah di New York, namun ia justru tidak kuliah dan uangnya digunakan untuk party-party setiap hari. Jack kemudian disuruh menelpon bapaknya dan mengakui semua kebohongannya, di mana si bapak pun menangis padahal duit itu didapat dari jual tanah, sawah, dan sebagian usaha si bapak. ป้ายอมขายโรงงานเพื่อส่งเงินให้มึงไปเรียน Jesus mengambil HP-nya lalu melihat tangan Pim yang memegangi tangan Jack. Di mana melihat itu, Jesus tahu ada sesuatu yang mereka berdua sembunyikan, tapi mereka tak mau jujur sambil saling melirik. Akhirnya Jesus membongkar sebuah fakta kalau 2 hari yang lalu Jack dan Pim mabuk berat dan tidur bareng alias berselingkuh di belakang B. B tentu kecewa dan Jesus mengeplak kepala mereka berdua. Ia pun bilang dosa kalian ini sangat keterlaluan, tapi dosanya B jauh lebih kurang ajar. Nah loh, kini giliran B lah yang dipaksa mengakui dosanya. Namun tiba-tiba seseorang datang dan Jesus menyuruh mereka semua untuk diam. Ternyata itu adalah Wawan yang baru pulang cari makan dan terlihat bingung melihat apartemen Jack yang berantakan. Ia pun mencari kesana kesini dan setelah menelpon HP Jack, terdengarlah bunyi dering yang lalu ia ikuti dan menemukan Jack dengan muka yang telah bonyok. Jack mengaku kalau ia berantem dengan pacarnya, lalu Wawan bertanya apakah pacarmu itu ada di sini. Jack menggeleng, lalu Wawan mengatakan kalau pacarmu itu adalah kriminal di Thailand sambil memberikan bukti-bukti dari koran lama. Wawan menambahkan, awalnya ia juga nggak yakin karena pacarmu itu mengubah potongan rambutnya, lalu Wawan pergi sambil menyuruh Jack untuk membacanya sendiri. Namun saat akan ditutup, Wawan tiba-tiba malah kebelet berak lalu mendorong pintu tersebut. Anehnya, pintu itu seperti keganjal dan Wawan mengira ada pacar Jack di balik pintunya, padahal yang di situ adalah Jesus. Wawan pun jadi segan karena tadi sudah membuka aibnya B, lalu ia pun minta maaf, bukan bermaksud untuk ikut campur. Dan ya, Jesus menembaknya dengan pistol paku yang membuat Wawan sempoyongan lalu tewas dalam keadaan kebelet. Nailed it! Selanjutnya, Jesus pun mengambil koran lama tersebut dan dibacakan untuk mereka semua. Di situ tertulislah berita kalau ada tukang parkir liar mati diseruduk babi. Lalu ada berita gangster tewas dikeroyok banci dan Jesus pun menggumam berita macam apa ini woi, hingga akhirnya menemukan sebuah berita viral yang menyangkut dengan si B. Di mana di sana tertulis kalau seorang wanita mabuk mengebut dan menabrak satu keluarga hingga tewas di malam tahun baru, yang ternyata itu adalah keluarga Nalin, gadis kecil di awal film tadi. Di situ juga tertulis kalau tersangka adalah seorang gadis dan melarikan diri dari TKP. Tak hanya itu, menurut para saksi, pelakunya adalah anak dari pejabat tinggi negara dan beberapa hari kemudian seseorang datang mengaku sebagai tersangka lalu menyerahkan diri ke polisi. Artinya adalah B kabur ke sini untuk menghilang, sedangkan yang dipenjara atas kasus itu adalah orang tak bersalah yang dijadikan kambing hitam oleh bapaknya. Lalu kasus pun ditutup karena sang kambing hitam kini telah dipidanakan. Mendengar itu, B menangis karena malu, sedangkan Jesus melihat foto lama B, si anak pejabat ini yang dulu rambutnya masih panjang. B pun marah, merasa itu hanya kecelakaan dan menuduh kalau Jesus ini adalah orang suruhan keluarga yang meninggal itu. Jesus pun marah karena B tidak merasa bersalah dan malah menuduhnya yang tidak-tidak. Kemudian
Sayangnya, paku itu telah habis, tapi ternyata ia punya pistol asli dan langsung ditodongkan ke jidat B, di mana mereka bertiga yang berkeyakinan Buddha langsung gemetaran dan mengucapkan Namo Amitabha. Kini mengetahui mereka adalah penganut Buddha, Yesus menyuruh untuk menyebutkan 5 sila ajaran Buddha, di mana kalau mereka bisa menyebutkannya, ia akan membiarkan ketiganya hidup. Tapi kalau ada satu saja yang salah, kalian akan pergi ke neraka. B menyebutkan ajaran ke-1, yaitu dilarang membunuh, dan Yesus menimpali kalau kau hanya bisa mengucapkan tapi tidak bisa mengamalkannya. Lalu giliran Pim yang tidak bisa menyebutkan ajaran Buddha kedua, sehingga jarinya pun dipatahin satu demi satu sambil dituntun kalau ajaran kedua adalah dilarang mengambil apa yang bukan miliknya. Ajaran ketiga dilempar ke B lagi dan ia bisa menjawab kalau jangan melakukan tindakan asusila. Kemudian giliran Jack mengucapkan ajaran keempat, namun karena ia lupa, lidahnya pun dibetot sambil dikasih tahu kalau ajaran keempat adalah dilarang berkata dusta. Yesus lalu menuangkan sabun cair Lifebuoy anti kuman, lalu botolnya dipakai sebagai mikrofon seolah-olah lagi orasi. Ketiganya kini disuruh menyebutkan apa ajaran Buddha kelima secara bersama-sama, dan mereka serentak bilang kalau dilarang minum minuman keras dan zat-zat terlarang yang bisa mengaburkan pikiran dan menyebabkan kecerobohan. Kini, kelima ajaran sudah disebutkan dengan benar, namun karena mereka telah melanggarnya selama ini, Yesus pun menutup tirai mandi dan menembaki mereka semua. Tiga peluru telah melesat dan menewaskan mereka semua. Yesus dengan ekspresi kocaknya pergi keluar untuk nyari nasi padang, namun tiba-tiba ia mendengar suara peluru yang terjatuh dari dinding keramik. Ia pun mencari peluru itu dan meletakkan pistolnya di samping, akan tetapi ternyata B masih hidup dan mengambil pistol tersebut. Ya, peluru untuk B ternyata meleset dan kini giliran Yesuslah yang jadi terpojok. Namun, ia tetap memasang ekspresi kocak kayak orang gak punya utang. Dan Yesus tertembak di telapak tangan, lalu B berlari tapi malah kepleset sabun anti kuman, kemudian diseret oleh Yesus. Yesus dengan santai bilang, "Mau kemana, dek?" Seolah-olah ini hanyalah lelucon. Lalu B menggetok kepalanya dengan remote TV yang kebetulan nayangin film kartun. Tak lama, channel berganti dengan tayangan global warming dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia. Setelah itu, saat mengganti channel TV, terlihat manusia-manusia yang akan segera merayakan tahun baru di pusat kota. B bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Dan Yesus menjawab, "Aku adalah kepunahan hewan. Aku adalah kerusakan lingkungan. Aku adalah banjir, tanah longsor, orang lapar, anak terlantar, rakyat korban korupsi, korban perang, penjajahan, eksploitasi, wabah penyakit, nuklir, dan aku di sini untuk membersihkan semua bajingan seperti kalian dari muka bumi dan membersihkan semua kerusakan yang kalian perbuat." B pun menangis dan memohon untuk melepaskannya, tapi ia harus memberikan satu alasan saja kenapa ia harus hidup di muka bumi. Sayangnya, B tidak bisa memberi alasan dan Yesus mengecek pelurunya. Kini B disuruh mengakui dosa terakhirnya agar B bisa mati dengan tenang, hingga akhirnya karena tidak punya alasan hidup, B pun jujur kalau saat itu gadis kecil yang ia tabrak itu belum mati, yang artinya B kabur dari TKP dan meninggalkan anak tersebut sampai mati, bukan malah menolongnya. Mendengar itu, Yesus pun marah dan bilang, "Andai kamu mengantarnya ke rumah sakit, mungkin gadis itu saat ini masih hidup." Anehnya, B malah diberi pistol tersebut dan dikasih dua pilihan, menembak jidat Yesus atau menembak kepalanya sendiri.
Bi cuma bisa nangis dan dimaki-maki untuk nggak usah kebanyakan mikir. Ini, tembak saja aku. Kalau nanti polisi datang, bilang aja aku menembak temanmu, lalu kamu menembakku untuk membela diri. Lalu ayah pejabatmu itu akan datang lagi membawa kambing hitam yang baru. Dan kamu akan kabur lagi ke luar negeri seperti hari ini. Di waktu yang sama, jam hampir pukul 12 malam dan seluruh warga New York bersiap menghitung mundur. Di saat itu juga, Jesus meminta Bi menarik pelatuknya sambil menghitung mundur hingga akhirnya ya, Bi tidak berani dan meletakkan pistolnya. Jesus pun ingin mengambil pistol itu, tapi kecoa tadi nongol lagi dan ia bilang, "Ah, kecoa ini sama aja kayak manusia, suka mengulangi kesalahan yang sama." Namun tiba-tiba, Bi pun melepaskan tembakan. Jesus tewas, sedangkan di TV tahun telah berganti. Bi berjalan menuju lift, namun ia lelah dan terjatuh di lantai. Tak lama, lampu-lampu tiba-tiba padam, namun kembali menyala dan ia mendapati bayangan gadis yang ia bunuh telah berada di depan matanya. Beberapa waktu kemudian, Bi terbangun dari pingsannya dan saat akan kembali ke apartemen untuk mengambil bajunya, tak disangka ternyata si Jack dan Pim masih hidup dan mereka juga bingung dengan apa yang telah terjadi semalaman ini. Tak hanya itu, Wawan dan Jesus tidak ada di sana yang membuat mereka semakin bingung apakah semalam hanya berhalusinasi. Tak lama terdengar suara bel yang membuat semuanya takut dan Jack mencoba mengintip keluar tapi ditutupi oleh tangan orang tersebut. Jack sudah bersiap untuk menembak, lalu tangan itu ditarik yang ternyata itu adalah Wawan. Jack kaget Wawan masih hidup, sedangkan Wawan bingung, kenapa orang ini? Aku ini pulang kampung woy, bukan meninggal dunia. Tak lama, matahari telah terbit menyinari dunia. Jack menelpon bapaknya, bertanya apakah semalam ia menelponnya, dan ternyata si bapak bilang tidak ada panggilan masuk tadi malam. Pim dan Jack meminta maaf dan mengakui dosa-dosanya kepada orang tuanya masing-masing, lalu berjanji untuk hidup lebih baik lagi dan akan bertanggung jawab atas semua yang mereka kerjakan. Sementara itu, Bi kini akan pulang ke Thailand untuk mengakui kesalahannya dan ingin menjalani hukuman penjaranya. Mereka pun berpelukan lalu bersiap untuk mengantar Bi ke bandara. Namun saat berada di lift, Bi menyadari kalau tombolnya telah jebol persis seperti yang terjadi malam tadi yang membuat jantungnya kini berdetak kencang. Tak lama Jesus pun menelpon yang setelah diangkat, dia pun tertawa terbahak-bahak sambil berkata kalau mereka akan dieksekusi di lantai 1 sambil menghitung mundur angka lantai di lift tersebut hingga akhirnya pintu pun terbuka dan 3, 2, 1. ternyata mereka tidak jadi dieksekusi dan di luar bersinarlah cahaya matahari yang menerangi. Jesus berkata dari balik telepon kalau semalam adalah cimeng terakhirnya, lalu bilang bertobatlah hei biadab atau mati saja kalian semua. Dia tertawa, semua pun tersenyum karena mulai hari ini mereka akan menjadi pribadi yang baru, lalu cerita pun berakhir.